berbicara tentang eksploitasi di mana angkanya terus-menerus meningkat, tetapi pada intinya adalah benang merahnya selalu berujung pada kekerasan. Lebih ironis lagi, salah satu tersangka ini bahkan ibu kandungnya sendiri. Para pelaku diduga memperjualbelikan konten pornografi anak dengan jaringan server di luar negeri. Diketahui motif ekonomi menjadi alasan keduanya tega mengeksploitasi sang anak. Itu DP3 itu hadir sebagai wakil dari pemerintah untuk masyarakat. Kan kalau DP3 ini adalah lembaganya buat preventif dan edukatifnya. Kalau untuk layanannya, baik perlindungan atau pemenuhan anak, ada PP2A. Di DP3 ini ada 3 bidang, PUD, pengawasan mandiri dan pemberdayaan perempuan, ada bidang perlindungan anak, ada bidang pemenuhan hak anak. Itu semuanya berisan perlindungan, pemenuhan, dan semuanya pemenuhan hak anak pun itu bagian dari perlindungan anak. Karena kalau misalkan hak anaknya terpenuhi, perlindungan anak nih, kalau semua hak anak terpenuhi nih, beberapa klaster gitu, pasti perlindungan anaknya itu bisa terjaga, tidak ada lagi anak korban kekerasan, tidak ada lagi, akan berkurang juga anak korban bully, anak penelantaran, karena mereka sudah mendapatkan haknya. Bagian dari haknya itu ya pendidikan, hak hidup, bermain, hak ekonomi, pendidikan, kesehatan. Misalnya kalau misalkan itu terpenuhi, ya berarti perlindungan berkurang kan. Yang advokasi kalau untuk perempuannya kan ada ketenagakerjaan, tentu bidangnya ada bidang perlindungan sama semuanya sih berkaitan. Nah kalau perlindungan ini kebetulan di sini ada bidang PPKPA-nya, yang program ini ada sosialisasi KDRT, TPPO, sosialisasi apa? Kalau di bidang perlindungan anak ada perkawinan anak. P2 TP2A kan yang DP3 ya berarti ada dinsos juga. Pernah sih kasus yang eksploitasi anak yang viral ya, anak suruh ngamen, ibunya yang di sini itu ya rata-rata kan gitu, jarang yang ngadu tuh kayak gitu tuh, tapi penjangkauan yang kalau kayak gitu jarang ngadu. Korban anak yang eksploitasi seksual misalkan, kalau dijual, penjemputan, kami kalau emang ada aduannya, tapi kan dari mana kami tahu kalau tidak ada aduannya? Entah keluarga korban, entah korbannya sendiri yang mengadu, atau misalkan lewat aduan orang lain, dan kami
misalkan penjangkauan. Kalau korban sendiri ya rata-rata ada juga kami menerima aduan dari Kemen PPA yang melalui hotline kementerian Sapa. Nanti kalau misalkan mereka bakal melihat ya, menganalisis kasusnya, dilihat dari domisilinya di Kabupaten Karawang, ya berarti bakal dirujuk ke TP2 Kabupaten Karawang. Nah, dengan lembaga hukum yang di kami ada di dalam P2TP2 itu ada namanya relawan dan pengurus. Dan relawan itu berbagai macam profesi. Ada psikolog, ada akademisi, ada aktivis, ada konselor, dan lain sebagainya. Termasuk ada RSUD, ada Dinsos, masuk Peksos di situ. Ada apa lagi? Kalau advokat kayak gitu sudah pasti masuk di situ. Nah, hal-hal yang mengenai korban dan juga Polres kita pegang kantor PPA. Bu Rita udah masuk nih dalam situ. Jadi tempat koordinasi kami di situ. Jadi ketika ada korban, kalau ini memerlukan bantuan hukum, berarti kami akan rujuk ke P2TP2. Kalau ini memerlukan penanganan medis, ya kami akan rujuk ke RSUD. Tentunya dengan notif dari kami dirujuk ya, rujukan RSUD. Baik itu visum dan sebagainya dirujuk, berkolaborasi. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih.